5 tahun YG lalu, Xavier tak hanya menikahi Gia tanpa restu neneknya, dia juga keluar dari rumah itu dan tinggal bersama Gia dan juga ibu mertuanya. Di rumah YG sangat sederhana, namun Xavier merasa sangat bahagia, bersama Gia membuat ia merasakan kehidupan YG sempurna. Tak hanya itu, mamanya Xavier YG selama ini pergi dari rumah Xavier, datang ke pernikahan putra pertamanya itu dan merestui Xavier. Itu adalah kado pernikahan terindah bagi Xavier. Sebulan telah berlalu semenjak pernikahan Xavier dengan Gia, jangan tanya bagaimana perasaan kedua insan YG sedang di mabuk asmara itu. Mereka akan bermesraan dan berciuman dimanapun mereka berada dan dalam situasi apapun, bahkan ibunya Gia merasa ia menjadi obat nyamuk di rumahnya sendiri karena kelakuan putri dan menantunya itu. Namun itu tak masalah baginya, dia merasa sangat bahagia karena Gia mendapatkan pria YG sempurna seperti Xavier. Saat ini, Gia dan mamanya sedang menyiapkan sarapan. Xavier datang dan langsung memeluk Gia dari belakang. Xavier menggigit daun telinga Gia gemas dan hal itu berhasil membuat Gia memekik terkejut. "Elektrik, kenapa kau selalu melakukan itu?" Pekik Gia kesal namun tak urang membuat pipinya merona indah. "Berhenti memanggilku Elektrik, sayang. Aku ini suami MU, dan aku sudah tidak memakai sepatu berwarna biru terang lagi," protes Xavier YG membuat Gia tertawa. "Jangan lupa dengan jam tangan MU YG selalu matching dengan sepatu MU. Ah, waktu kita bertemu, kau memakai sepatu warna orange terang, jam tangan MU juga memiliki warna YG sama. Bahkan sepatu MU ada YG memiliki lampu, padahal saat itu kau bukan balita, tapi sudah remaja. Kau benar-benar menyita perhatian semua orang saat itu." Xavier terkekeh mendengar apa YG di istrinya itu. "Jadi itu alasan MU memanggilnya Elektrik?" tanya ibunya Gia. "Apa ada panggilan YG lebih cocok lagi dari itu, Mama?" tanya Gia dan ibunya hanya mengedikkan bahu. Xavier tertawa kecil dan kali ini ia menggigit gemas pipi Gia, membuat Gia langsung memukul lengan Xavier. "Granny memanggilku ke rumah, katanya ada hal YG penting YG ingin dia bicarakan," ujar Xavier kemudian dan kali ini ia memasang wajah seriusnya. Gia dan mamanya hanya bisa tersenyum tipis. Sudah 1 bulan Xavier dan Gia menikah, dan sudah 1 bulan juga Xavier tak pernah pulang ke rumahnya sendiri. "Pergilah, Xavier. Mungkin nenek MU mau menerima Gia," ujar mamanya Gia penuh harap. Xavier hanya tersenyum dan kembali mengecup pipi Gia. Sementara itu, neneknya Xavier mencari tahu tentang masa lalu ibunya Gia. YG memang salah satu wanita bayaran YG bekerja di rumah bordil. Dia mencari bukti dan bahkan mendatangi teman kerja ibunya Gia. Dari informasi YG didapatnya, ibunya Gia adalah gadis sebatang kara. YG terperangkap pada orang-orang YG terlibat perdagangan manusia, membuatnya berakhir menjadi seorang pelacur. Namun wanita berhenti saat ia memiliki seorang pacar. Mereka menikah dan memiliki seorang putri. Dan dari informasi itu juga, Granny Kelly secara diam-diam menyebarkan foto mamanya Gia sewaktu menjadi wanita malam. Ia menghasut para tetangga mamanya Gia untuk membenci mereka, bahkan memfitnahnya dengan mengatakan ia masih menjajakan dirinya pada para pria di kompleks perumahan itu. Berita itu tentu membuat tetangganya geram dan sangat marah. Mereka semua kompak ingin mengusir Gia dan ibunya dari komplek perumahan itu. Sementara itu, Gia YG merasa ada YG berbeda dengan dirinya selama seminggu ini pun membeli sebuah test pack. Gia sering merasa pusing, mual, terkadang ia sangat ingin makan sesuatu dan terkadang ia sangat membenci suatu makanan atau bahkan aromanya sekalipun. "Jadi mama akan segera punya cucu?" tanya mamanya Gia saat Gia keluar dari kamarnya dengan membawa test pack YG ternyata menunjukkan 2 garis merah. "Yes, mama," ucap Gia penuh haru. Mamanya langsung memeluk Gia dan menghujani wajah Gia dengan kecupan-kecupan lembutnya. "Ah, sayang. Xavier pasti senang," ujar ibunya. "Aku mau memberitahu Xavier sekarang, Mama. Aku tidak sabar," kata Gia sembari mengambil ponselnya. Ia segera menghubungi suaminya YG saat ini sedang pergi ke rumah neneknya itu. "Yes, sweetheart. Kau sudah merindukanku, HM," terdengar suara bas suaminya dari seberang telepon YG menggodanya. "Ya, kami merindukan MU," ucap Gia antusias. "Kami? Apakah Mama juga merindukan menantunya YG sangat tampan ini?" Gia tertawa mendengar pertanyaan suaminya itu. "Maksudku, aku dan anak MU merindukan MU." "Oh begitu. Tunggu. Apa? Anakku? Di mana? Anak YG mana?" Gia dan ibunya tertawa mendengar pertanyaan beruntun Xavier itu. Mereka tidak bisa membayangkan seperti apa wajah Xavier saat ini jika mendengar kabar bahagia dari Gia. "Anak YG kita buat, Xavier. Maksudku, kita sudah bisa membuat bayi," ujar Gia.
Hanya terdengar deru nafas Xavier dari seberang telepon, sepertinya dia sedang berusaha mencerna apa YG dikatakan sang istri. Maksud MU? Bayinya sudah jadi, cicit Xavier kemudian. Ya, tadi aku sudah membeli tes pack dan hasilnya positif. Ujar Gia semakin antusias. Kembali Xavier terdiam dan hanya terdengar deru nafasnya. Xavier. Panggil Gia karena Xavier tak meresponnya. Oh my sweetheart. Pekik Xavier kemudian, bayinya sudah jadi? Wah, cepat juga ya. Oh, terima kasih Tuhan. Sweetheart, kita akan jadi mommy dan daddy. Kita akan punya bayi. Kita tahu caranya membuat bayi kan? Gia dan ibunya tertawa mendengar ucapan panjang lebar Xavier itu. YG sepertinya juga sangat antusias dengan kehamilan Gia. Aku akan pulang sekarang, sayang. Tunggu ya. Xavier menutup panggilan telepon istrinya dan ia segera berpamitan pada neneknya, namun neneknya meminta Xavier tetap di rumah malam ini. Xavier sangat bahagia, sangat antusias dan ia merasa begitu sempurna mengetahui kehamilan istrinya itu. Sehingga ia tak bisa tanpa istrinya malam ini. Maaf, Granny. Tapi aku tidak sabar ingin bertemu Gia. Ujar Xavier. Baiklah, sampaikan salamku untuknya, ujar Granny. YG membuat Xavier tersenyum karena mengira sang nenek akan segera menerima Gia. Di perjalanan pulang, Xavier membeli sebuket bunga untuk sang istri. Senyum sumringah tak pernah lepas dari bibirnya, kedua iris matanya bersinar memancarkan kebahagiaan YG tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Namun sayangnya, Xavier terjebak macet di perjalanan karena adanya pohon YG tumbang di jalan. Hal itu membuat Xavier harus putar balik dan menempuh jalan YG lebih jauh. Xavier kesal sebenarnya, karena Xavier sangat tidak sabar untuk memeluk istrinya, menciumnya dan menyapa calon bayinya. Xavier menyetir dengan kecepatan penuh. Namun saat memasuki rumah Gia, Xavier berteriak histeris saat melihat rumah itu kebakaran. Xavier melajukan mobilnya lebih cepat namun tiba-tiba ada seorang wanita YG melintas di depan mobilnya, beruntung Xavier menginjak rem tepat waktu. Gia. Gumam Xavier saat menyadari wanita itu adalah Gia-nya. Xavier segera turun dari mobil dan mengejar Gia. YG berlari. Perasaan Xavier berkecamuk dan ketakutan melingkupi hatinya saat ia melihat kondisi Gia. YG tampak sangat mengenaskan, bahkan rambut Gia basah karena darah. Gia. Teriak Xavier. Gia terus berlari ketakutan sambil sesekali menoleh dan tut. Sebuah truk melaju cepat dan menghantam tubuh Gia hingga Gia terpental beberapa meter. Gia. Xavier berteriak histeris dengan air mata YG langsung membanjiri pipinya, tubuhnya YG gemetar ia paksakan berlari walaupun lututnya terasa begitu lemas melihat apa YG terjadi pada istrinya. Jantung Xavier bahkan seolah berhenti berdetak, darahnya seperti membeku dan dunia seperti berhenti berputar. Gia. Teriak Xavier lagi. Gia tergeletak di tanah dengan tubuh YG bermandikan darah. Xavier memeluk tubuh itu Gia dan berteriak histeris. Gia. 5 tahun YG lalu. Gia sedang menyiapkan makan malam untuk menyambut Xavier. Selain itu ia juga ingin merayakan kehamilannya. YG membuat Gia merasa begitu sempurna. Aku sangat tidak menyangka akan hamil secepat ini, Mama. Aku sangat senang, ujar Gia sembari mengaduk adonan tepung untuk membuat kue. Tapi aku takut, bagaimana jika aku tak bisa jadi ibu YG baik? Aku terlalu muda, aku juga masih ingin kuliah. Bagaimana jika anakku tidak bahagia nanti? Bagaimana jika aku salah dalam mengurusnya? SSSHTT. Mamanya mengusap pundak Gia dengan lembut, kau akan jadi ibu terbaik di dunia, anak MU akan jadi anak paling bahagia nanti karena memiliki ibu seperti MU, hibur ibunya. Saat ini ibunya itu sedang membuat udang goreng, kesukaan Xavier dan Gia. Namun kesibukan mereka terganggu saat mereka mendengar suara ramai di luar rumah. YG disusul dengan suara gedoran pintu dan teriakan orang-orang. Mama, siapa mereka? Tanya Gia khawatir. Mungkin cuma orang mabuk. Jawab sang mama menenangkannya, kamu lanjutkan goreng udangnya ya, mama akan cek keluar, kata mamanya dan tentu Gia hanya bisa mengangguk patuh. Ia memegang dadanya YG tiba-tiba seperti bergemuruh, seperti ada firasat buruk YG ia rasakan. Gia mencoba tetap fokus pada masakannya. Sementara ibunya langsung ditendang oleh seseorang saat pintu terbuka. Ada beberapa wanita parubaya YG datang menyerbu rumahnya, dan salah satu dari mereka menendang ibu Gia saat ia membuka pintu, membuatnya langsung terjerambab ke lantai. Hei, ada apa? Tanya ibunya Gia kesal. Ia hendak berdiri namun salah satu wanita itu malah mendudukin perutnya, menjambak rambutnya dan menamparnya berkali-kali. Membuat ibunya Gia mengerang kesakitan. Dasar pelacur. Seru wanita itu marah.
Dasar penggoda. Wanita malam. Wanita kotor. Wanita najis. Caci makian itu diucapkan terus-menerus oleh mereka pada ibunya Gia. Wanita YG lain menginjak kakinya membuatnya semakin berteriak kesakitan hingga Gia datang dan berteriak histeris melihat ibunya YG sedang disiksa beberapa wanita itu. "Lepaskan mamaku!" teriak Gia mencoba menarik orang YG menduduki tubuh ibunya, namun wanita YG lainnya malah menarik rambut Gia, membuat Gia langsung berteriak kesakitan apalagi saat wanita itu menamparkan dengan kesar, hingga sudut bibir Gia berdarah. Gia. Ibunya juga histeris melihat anaknya YG sedang mengandung juga dipukul. "Lepaskan anakku!" Ia meronta sambil menangis histeris, ia mencoba melawan namun ia kalah jumlah dan kekuatannya YG tak sebanding dengan mereka. Para wanita itu adalah para tetangganya YG menganggap ibunya Gia telah merayu suami mereka, bahkan menjajakan dirinya pada suami mereka. Membuat mereka begitu murka. Gia meringis sakit sambil memegang perutnya, beberapa wanita itu masih mengeroyok ibunya dengan membabi buta sembari mengeluarkan sumpah serapah mereka, caci makian YG tidak henti. Gia menangis, memohon agar mereka melepaskan ibunya YG sudah tak berdaya. Namun para wanita itu tampaknya sangat benci pada ibu Gia sehingga mereka terus menghajarnya. Hingga Gia menemukan sebatang besi di sudut ruangan, Gia mengambilnya dan memukuli para wanita itu secara membabi buta juga. "Lepaskan ibuku! Menyingkir dari ibuku! Kalian semua jahat!" Teriaknya masih memukulkan besi itu pada mereka secara acak, tentu membuat mereka mengerang kesakitan dan semakin marah pada Gia dan ibunya. Melihat anaknya melawan, ibunya Gia pun mencoba bangkit dan melawan mereka. Ia sungguh tidak tahu apa salahnya sehingga mereka begitu menyiksanya. Saat Gia hendak memukul lagi, tiba-tiba wanita YG lain menendang Gia dari belakang, membuat Gia jatuh dan perutnya menghantam lantai. Gia mengerang kesakitan, sementara besi di tangannya terlempar. Ibunya Gia hendak mengambil besi itu namun wanita-wanita itu juga mau mengambilnya, mereka merebut besi itu dengan susah payah dan tentu ibunya Gia kalah. "Gia! Lari, Gia!" Pintanya berusaha melawan wanita-wanita itu YG seperti kerasukan setan. Mereka saling menjambak, saling menampar, bahkan saling menendang. Gia bangkit dan hendak membantunya, namun tiba-tiba seseorang memukul kepala belakangnya dengan besi itu dengan sangat keras. Membuat ibunya Gia berteriak histeris, sementara Gia langsung terjerembab ke lantai dan kepalanya langsung mengucurkan darah YG sangat banyak. Para wanita itu tampaknya sangat terkejut dengan apa YG terjadi pada Gia, mereka semua langsung berlari keluar dari rumah Gia. Ibunya Gia menangis histeris melihat kondisi anaknya YG sangat mengenaskan. Ia merangkak pada Gia, membangunkan Gia, memeluk Gia. Namun Gia masih tak sadarkan diri. Ia bahkan sampai tidak sadar, kompor di dapur masih menyala dan menyebabkan kebakaran di dapur. Ibunya Gia berusaha menahan darah YG masih keluar dari kepala Gia. Ia merangkak ke dapur untuk mengambil air namun ia melihat dapurnya sudah terbakar. Ia berteriak histeris, tak ada YG membantunya, atau setidaknya YG malang. Ibunya kembali merangkak menghampiri Gia dan ia melihat Gia YG tampaknya mulai sadar. "Gia, bangun Gia. Pergi dari sini. Cepat Gia." Gia berusaha keras mendapatkan kesadarannya kembali, namun terasa begitu sulit. Samar-samar ia melihat ibunya YG menangis dan menunjuk ke pintu keluar. "Tunggu, Ma. Aku akan cari bantuan." Lirih Gia dan ia berusaha berdiri di atas kakinya YG terasa begitu lemas. Ibunya merangkak, mendorong Gia supaya keluar dari rumah itu dan sesaat kemudian terdengar suara ledakan dari dapur YG disusul dengan si jago merah YG langsung melahap rumah Gia. Gia berteriak histeris, ledakan itu juga membuatnya terlempar keluar. Darah sudah membasahi tubuhnya, bahkan darah segar juga mengalir di pahanya. Membuat Gia semakin histeris. Ia berlari menjauh, ia begitu ketakutan dan ingin mencari pertolongan untuk mengeluarkan ibunya dari rumah YG telah terbakar itu. Namun, Gia terlambat. Ketika sebuah truk menghantamnya, membuat ia tak bisa menemukan bantuan untuk mengeluarkan ibunya.